A few moments later. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas pertemuan ke-6 teknik produksi film. Nah, di pertemuan ke-6 teknik produksi film ini kita itu ngebahas film dokumenter, kayak gaya-gaya dalam film dokumenter itu apa saja dan tema-tema film dokumenter itu apa saja. Jadi stay tune terus guys. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang film dokumenter itu. Nah, film dokumenter itu adalah perkembangan dari konsep film non-fiksi dan mengandung subjektivitas para pembuatnya. Artinya bahwa apa yang direkam memang berdasarkan fakta yang ada. Jadi film dokumenter itu sudah dibahas sejak pertemuan pertama ya. Film dokumenter itu adalah film yang menceritakan kejadian nyata gitu. Jadi film dokumenter sendiri ini film yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang real, kejadian-kejadian yang nyata pada kehidupan yang sebenarnya gitu. Pembahasan yang selanjutnya adalah gaya-gaya film dokumenter. Nah, gaya-gaya film dokumenter itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada expository. Nah, expository ini adalah pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis, suara narator, atau menggunakan karakter yang terlibat. Nah, contoh dalam film gaya expository ini adalah Blood of the Beast pada tahun 1949 dan The Spanish Art pada tahun 1937. Yang kedua ada direct cinema. Nah, direct cinema itu merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural dan spontan. Nah, direct cinema ini percaya bahwa film dokumenter itu bisa bertindak bak sebuah cermin sebuah realita. Nah, yang ketiga ada observational. Nah, observational ini adalah gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang, sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan penangkapan momen yang murni dan alami. Nah, mengungkapkan esensi dari kejadian yang tengah berlangsung. Jadi, observational itu seperti itu. Yang keempat ada participatory. Nah, apa sih participatory itu? Nah, participatory itu adalah jenis dokumenter yang menunjukkan peran bagaimana hadirnya pembuatan film pada film yang dibuatnya. Nah, jenis dokumenter ini juga bisa disebut juga dengan cinema verite. Jadi 11-12 gitu ya, sama cinema verite ini nggak beda jauh gitu. Nah, yang kelima ada dokumenter puitis dan dokumenter refleksif. Nah, dari dokumenter tipe ini itu lebih memfokuskan pada bagaimana film ini dibuat. Artinya penonton itu dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Jadi tujuan dari gaya film puitis dan film dokumenter refleksif ini untuk membuka kebenaran lebih bebas gitu kepada penontonnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tema-tema dalam film dokumenter. Nah, tema-tema dalam film dokumenter itu ada beberapa tema gitu ya. Yang pertama itu ada sosial. Nah, film dokumenter sosial itu mengangkat tema sosial karena memiliki beberapa alasan, seperti sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu sosial yang penting dan memicu perubahan sosial yang positif. Terus mendokumentasikan gitu ya peristiwa atau kejadian penting dalam sejarah atau kehidupan seseorang atau kelompok, dan sebagai media untuk mengontrol sosial dan memberikan gitu pengaruh pada masyarakat dalam mengambil keputusan atau tindakan terhadap isu-isu sosial yang diangkat gitu. Jadi tema sosial ini lebih ke sosial gitu ya, lebih ke biar masyarakat itu teredukasi gitu. Jadi kita tuh mengedukasi masyarakat itu supaya masyarakat itu lebih positif gitu. Nah, yang kedua ada tema politik. Nah, tema politik ini film sebagai saluran komunikasi politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang akan mempermudah
kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan gitu ya siapa dirinya kepada halayak umum gitu. Nah, kehadiran film ini juga mampu memberikan warna gitu ya, warna tersendiri gitu di tengah persaingan politik yang sedang terjadi, khususnya dalam penggunaan media kampanye politik gitu. Seperti contohnya kayak misalnya ada berita-berita politik gitu ya, tentang yang mengisukan tentang politik ini gitu kan, apalagi sekarang bakal pemilihan presiden 2024 gitu, nanti 2024 bakal ada pemilihan presiden gitu. Jadi tema politik ini bisa diangkat dalam perfilman di Indonesia ini gitu, seperti contohnya kayak berita-berita yang ada di televisi gitu. Itu kan salah satu contoh tema yang mengangkat tentang politik tersebut gitu. Yang ketiga ada tentang ekonomi. Nah, genre film yang mengambil peran penting dalam mendidik dan menginformasikan masyarakat tentang aspek-aspek ekonomi yang kompleks. Nah, film tersebut juga salah satu alat yang kuat gitu ya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia ekonomi kepada penontonnya. Nah, meningkatkan juga kesadaran mereka tentang isu-isu ekonomi yang penting dan mendorong diskusi yang lebih dalam. Jadi tema ekonomi ini bisa kita buat perfilmannya, atau kayak berita-berita juga banyak yang yang membahas tentang ekonomi ini gitu. Jadi kita bisa tahu gitu ya ekonomi di dunia ini seperti apa sih gitu, merosotnya atau berkembangnya gitu ya, perekonomian di dunia, di Indonesia maupun di dunia itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat itu ada tema tentang pendidikan. Nah, film dokumenter tentang pendidikan ini dapat menjadi sarana belajar yang menarik dan inspiratif. Beberapa tema pendidikan juga yang diangkat dalam film dokumenter itu contohnya tentang kondisi sekolah, terus persoalan yang dihadapi guru atau murid, terus hingga pengetahuan tentang bagaimana cara memahami setiap anak gitu. Jadi banyak juga film-film sekarang, film dokumenter sekarang gitu ya, yang mengambil tema tentang pendidikan ini gitu, karena pendidikan pada setiap murid gitu ya itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi banyak anak-anak gitu ya yang masih sekolah itu kadang misalnya dari gaya bicaranya itu udah benar-benar tidak pantas, tidak sopan gitu. Terus gimana dia menyikapi kepada gurunya itu seperti apa gitu kan. Sekarang juga banyak ya kayak yang anak-anak sekolah gitu ya, tentang pendidikan itu sekarang menurun karena siswa-siswanya itu banyak yang kita tidak sangka-sangka gitu ya, berbicaranya itu tidak sopan gitu. Yang kelima ada biografi. Nah, jenis film dokumenter yang fokus pada kehidupan dan kisah seseorang, individu atau tokoh tertentu gitu. Jadi tujuan utama dari tema film biografi ini adalah untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan hidup atau prestasi atau pengalaman dan dampak sosial dari orang yang menjadi subjek film tersebut gitu. 7 yaitu alam. Nah, jenis film yang mengambil subjek utama dari alam dan lingkungannya. Nah, jenis tema ini itu biasanya bertujuan untuk menggambarkan keindahan alam, keanekaragaman hayati, terus ekosistem dan fenomena alam yang ada di berbagai belahan dunia gitu. Jadi menceritakan tentang alam gitu ya. Jadi contohnya kayak Sibolang. Nah, Sibolang itu juga salah satu contoh film yang bertema alam gitu. Soalnya kan Sibolang biasanya dia kayak ke sawah, atau dia kayak ke rawa-rawa, atau dia kayak ke hutan gitu. Itu semua pembahasan di pertemuan ke-6 ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. A few moments later.